Orang berkata, ketika seseorang sedang sial, minum air dingin saja akan menyumbat gigi. Begitu meninggalkan villa, suasana hati Kina yang gugup pun menjadi rileks secara perlahan. Tidak lama kemudian, Kina pun bertemu dengan Evelyn yang sedang memegang sekardus barang dengan kedua tangan. Reaksi pertama Kina adalah cepat melarikan diri, tapi begitu berputar balik badan dan berjalan 2 langkah, Kina pun berhenti. Dia mengomel di dalam hati, kenapa harus melarikan diri? Dia adalah istri resmi. Evelyn menyukai suaminya, yang harus melarikan diri adalah Evelyn, bukan dia. Berpikir sampai sini, Kina pun berputar balik badan secara perlahan. Melihat Evelyn yang memiliki aura kuat beberapa kali lipat darinya, Kina menengahkan tubuhnya, mengangkat wajah kecilnya dan bersuara duluan. Ezra bilang area perumahan militer ini ada garis pemisah yang jelas. Aku boleh beraktivitas di sini sesuka hati. Lagian, kalaupun aku tidak sengaja melewati batas, aku hanya perlu menunjukkan kartu khusus Ezra. Tidak akan terjadi apa-apa. Berkata sampai sini, Kina pun mengulurkan tangan ke dalam saku jaketnya, kemudian mengayunkan kartu khusus yang diberi Ezra. Evelyn menggigit giginya dengan penuh dendam, tangannya yang memegang kardus mengerat. Dia menatap ke Kina yang tinggi hati dengan mata yang dingin. Teringat dengan keputusan kejam Ezra mengirimkan dia ke Skypea, hati Evelyn terasa sangat sakit. Kina Libra, wanita di hadapannya ini, Evelyn tidak mengerti wanita ini memiliki kelebihan apa. Selain wajahnya masih bisa dilihat, dia sama sekali tidak memiliki titik yang menarik perhatian orang. Evelyn tidak mengerti mengapa pria yang begitu berprestasi memilih wanita yang begitu biasa menjadi istrinya. Pria berprestasi seperti Ezra harus bersama dengan wanita yang sama-sama berprestasi dengannya. Menikahkan orang yang setingkat dengannya adalah aturan tidak tertulis sejak zaman dulu. Kina Libra, kamu sedang bangga apa? Dia bersamamu karena tidak ada pilihan lain, dia itu terpaksa. Evelyn berkata sambil menggigit gigi dengan ekspresi yang tampak sedikit kacau. Dia sudah dipindahkan ke Mayor Jenderal Zig, tidak perlu khawatir banyak lagi. Ekspresi Kina kaku sejenak, kemudian dia pun membantah. Dia boleh memilih Ahri, dia boleh cerai denganku, bersama dengan Ahri yang terlahir dari keluarga kaya raya. Tapi Ezra tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Dia bersamaku karena suka kepadaku, Kina tidak begitu mudah diinjak. Kemarin itu dia kurang fokus, makanya kalah kepada Evelyn. Evelyn tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Jelas, dia tidak sadar Kina akan berubah menjadi begitu pandai berbicara hari ini. Setelah diam beberapa detik, Evelyn melirik ke perut Kina yang sedikit membesar dan berkata, jangan bohong kepada dirimu. Karena kamu mengandung bayinya, demi tanggung jawab, dia terpaksa bersamamu. Sementara kamu hanya berhasil mengikat Ezra karena bayi di dalam perutmu. Ahri sudah pulang sebelum aku hamil, kenapa waktu itu dia tidak memilih? Kina sama sekali tidak tergoyang oleh kata-kata Evelyn. Dia lanjut berkata dengan wajah yang tidak takut, meskipun dia tidak bisa sentuh wanita lain, dia bisa mencari wanita lain untuk melahirkan anaknya kalau dia memang menginginkan anak. Kenapa dia tidak begitu dan malah memilih untuk menikah bersamaku? Mengandung dan melahirkan bayi hasil cinta kami bersamaku? Semua ini dikarenakan dia terlalu suka kepadaku. Wajah Evelyn terus memucat dan menghijau. Di dalam militer khusus seperti ini, wanita memang adalah minoritas. Ditambah Evelyn memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang bagus. Dia selalu menjadi kesayangan di antara semua tentara. Jarang diinjak seperti ini. 2 kali sebelumnya, Evelyn berhasil menginjak Kina itu karena Kina baru saja datang, tidak tahu apa-apa. Sekarang dibantah Kina, Evelyn malah tidak tahu harus berkata apa. Kina Libra, kamu sombong saja selama masih bisa. Aku akan lihat seberapa lama kesombongan kamu itu bisa berlangsung. Evelyn menggigit giginya, berjalan melewati Kina tanpa menoleh ke belakang. Bluek, Kina yang meraih kemenangan untuk pertama kalinya memuntahkan lidah kepada bayangan belakang Evelyn tiba-tiba
Kina merasa Evelyn sebenarnya tidak begitu menakutkan. Interaksi ketiga kali, Kina menang. Sore hari, begitu pulang kerja, Ezra pun melihat Kina duduk di atas sofa dengan malas sambil membaca buku klasik Jerman dengan asyik. "Nyonya muda, tuan muda sudah pulang," Bibi Nam di samping mengingatkannya. Oh, Kina tertegun sejenak. Begitu dia ditarik kembali ke realitas, Ezra sudah menggantung jaketnya ke atas rak. Kina segera meletakkan tanda buku di halaman yang dia baca, kemudian meletakkan buku ke samping dan berjalan ke Ezra dengan senyuman. "Ezra, aku beritahu kamu, nanti saja, nanti aku beritahu kamu sesuatu." Kina tidak bisa menahan kesenangannya. Dia sudah tidak sabar mau memamerkan masalah dia ketemu dengan Evelyn hari ini, tapi karena Bibi Nam masih ada di tempat, Kina pun menahan dirinya. Kina ingin membuktikan bahwa kalau ada yang menginjaknya, dia juga bisa menginjaknya kembali tanpa butuh bantuan Ezra. Apa yang dipikirkan Kina sudah tertampil semua di wajahnya. Ezra tahu apa yang ingin dikatakan olehnya, tapi dia tetap bekerja sama dan berkata, "Ada apa? Ekspresimu tampak misterius, nanti aku baru beritahu kamu. Ayo makan dulu." Kina menarik Ezra berjalan ke arah tempat makan. Setelah mengirim pergi Bibi Nam, Ezra mulai menyajikan nasi untuk Kina sambil bertanya dengan santai, "Sore ini kamu buat apa saja?" "Ada jalan-jalan keluar." Sebenarnya, Bibi Nam akan memberitahu semua tingkah laku Kina kepada Ezra. Kina ketemu dengan Evelyn lagi, kali ini dia tahu menunjukkan posisinya. Menghadapi hasutan Evelyn, Kina sama sekali tidak meragu, malahan membantah dengan percaya diri. "Karena dia suka kepadaku, karena dia terlalu suka kepadaku," semua itu membuat hati Ezra terasa sangat lembut. Benar, Ezra suka kepadanya, makanya dia menikah dan bersama dengan Kina. Kina makan sesuap nasi, kemudian menggelengkan kepalanya. "Abis makan baru beritahu kamu." "Baik," Ezra menjawab dan tidak berbicara lagi. Kina akhirnya mulai mandiri dan tumbuh dewasa secara perlahan. Ketika bertemu dengan masalah, Kina tidak membutuhkan Ezra untuk membantu dia lagi. Teringat dengan semua ini, suasana hati Ezra menjadi sedikit kacau. Dia merasa senang untuk Kina, tapi pada saat yang sama rasa kecewa yang samar juga melonjak di hatinya. Setelah makan malam, Ezra dan Kina kembali ke kamar dan Kina segera menceritakan masalah ketemu dengan Evelyn tadi secara detail. Setelah itu, Kina bahkan bertanya, "Tidakkah aku sangat hebat?" Melihat ekspresi Kina yang menuliskan, "Cepat puji aku," Ezra tidak bisa menahan diri dan tersenyum. "Iya, sangat hebat," Ezra mengangguk, mengikuti jalur kata-katanya. "Aku merasa jawabanmu sedikit asal-asalan." Kina meliriknya dengan tatapan yang tidak begitu puas. Ezra terdiam sejenak. "Kina, aku sudah memindahkan Evelyn ke pimpinan tentara lain." Ezra memberitahu keputusannya kepada Kina. Ezra merasa, seharusnya Kina akan merasa senang dengan kabar ini. Kata-kata Ezra membuat Kina tertegun sejenak, melihatnya dengan ekspresi tidak bisa percaya. "Jadi kamu sedang diam-diam mengode aku?" "Cepat memuji keputusanmu sangat bijak dan bagus." Wajah Kina tidak ada ekspresi gembira, nada suaranya juga membingungkan. Jadi Ezra pun bertanya dengan tidak yakin, "Kina, apakah kamu tidak senang?" "Kamu rasa?" Kina meraung. Dia langsung menarik kerah baju Ezra dan menekannya di atas tempat tidur. Dengan posisi berada di atas Ezra, Kina memandang ke Ezra dan berkata, "Ezra, tindakan kamu ini balas dendam pribadi dengan kekuasaan bekerja. Menginjak dan menggertak yang lemah, kamu membantah prinsip yang kamu bangun selama ini. Hanya orang jahat yang akan melakukan hal seperti ini. Apakah kamu orang jahat? Selain itu, kalau masalah ini tersebar keluar, seberapa besar pengaruhnya terhadapmu? Apakah kamu pernah berpikir tentang ini? Aku tahu kalaupun." Berkata sampai sini, Kina berhenti sejenak, menarik nafas dengan dalam dan tiba-tiba mengubah nada suaranya. Tersenyum dengan ceria. "Kalaupun tindakanmu ini tidak benar, aku tetap harus memujimu, suamiku." "Bagus,"
Ezra gugup sampai keringat tipis membasahi dahinya. Mendengar sampai kalimat terakhir, Ezra baru menghela nafas panjang lega. Ezra tahu Kina pasti akan merasa senang. Tapi, apakah keputusan kamu ini benaran tidak akan membawa dampak buruk untukmu? Kalau saingan kamu menggunakan hal ini untuk mencari masalah. Kina menyimpan senyumannya dan bertanya dengan sedikit gelisah. Ezra melindunginya dan membantu dia balas dendam. Kina tentu saja senang dengan hal ini. Tapi kalau hal ini bisa membuat Ezra dilanda bahaya, Kina mendingan tidak mau, tidak akan, Ezra berkata dengan yakin. Selanjutnya, dia menjelaskan dengan sabar, ayah Evelyn menjabat posisi penting di Angkatan Darat. Sejak awal dia sudah tidak setuju Evelyn berada di tim khusus seperti ini, karena terlalu bahaya. Ditambah ayahnya tahu aku dan Evelyn itu tidak mungkin. Jadi dia juga pernah beberapa kali meminta aku untuk mengirim Evelyn melakukan pekerjaan administrasi di belakang layar. Hanya saja, waktu itu Evelyn bersikap keras kepala tidak setuju. Lalu, keluarga Lenen dan keluarga Glory memiliki hubungan pertemanan. Mayor Jenderal Zig di dalam tim sepertinya memiliki kesan baik Evelyn. Sementara ayah Evelyn juga ingin menyatukan mereka. Sebelum itu Mayor Jenderal Zig sudah pernah meminta orang bersamaku, hanya saja Evelyn sendiri tidak setuju. Jadi ujung-ujungnya tetap tidak berhasil, sampai semalam, aku tahu dia mengganggu kamu. Aku merasa sangat marah. Aku saja tidak berani mengganggu kamu, dia mana boleh. Jadi aku pun mempergunakan masalah ini untuk memindahkan dia dari sisiku. Selain itu, keluarga Glory dan keluarga Lenen tahu dan mendukung hal ini. Setelah mendengar penjelasan Ezra, Kina pun merasa agak tenang. Baik kalau begitu, waktu bertemu dengan Evelyn tadi, dia ada memegang setumpuk barang. Apakah waktu itu dia sedang di jalan melapor ke Mayor Jenderal Zig? Teringat kembali kata-kata yang Kina katakan kepada Evelyn, Kina merasa dirinya seperti ada sedikit kelewatan, memberi garam di luka orang lain. Untuk hal ini, Evelyn merasa sedikit bersalah di dalam head sampai sini. Masalah ini pun termasuk sudah berakhir. Kina, Ezra memanggilnya dengan suara agak serak. Iya, kenapa? Kina mengangkat kepalanya, menatap ke wajah Ezra yang tampan, menunggu kata-kata selanjutnya. Itu, apakah kamu bisa duduk agak atas? Kamu duduk di bagian sana. Tahu Kina malu, Ezra tidak berani berkata terlalu terus terang. Maaf, aku akan segera turun. Setelah tertegun satu detik, Kina baru bereaksi. Wajahnya memerah dan sebelum dia selesai berkata, Ezra sudah membalikkan posisi mereka, menahan Kina di bawahnya. Melihat Kina yang berada di bawahnya, mata Ezra yang dingin pun ternoda oleh api dalam waktu singkat. Dia berkata dengan nada suara yang serak dan pangs, aku tidak keberatan kalau kamu selalu di atas, tapi kalau kamu turun, aku hanya bisa menuruti keinginanmu. Maksudku bukan itu, apakah kamu bisa memindahkan tubuhmu? Kina mengalihkan pandangannya dari Ezra dengan wajah memerah, takut dirinya akan jatuh ke dalam jurang ketampanan Ezra jika dia tidak hati-hati. Ezra terlalu dekat, sampai Kina sudah tidak bisa bernafas. Kina, Ezra menurunkan tubuhnya, berbisik di telinga Kina. Seperti bulu nafas Ezra yang panas bertiup di telinga dan leher Kina, membuat Kina merasa mati rasa dan energinya tertarik semua pada saat yang sama. Kenapa? Kina sudah gugup sampai suaranya ikut gemetar. Lihat aku, Ezra berkata, memutarkan wajah Kina untuk menghadapnya. Tidak mau, Kina memejamkan matanya sambil menahan nafas. Ezra mengelus wajah Kina, kemudian mencium bibirnya, kemudian menggerakkan tangannya ke bawah secara perlahan. Membuka kancing baju Kina dengan gerakan seolah-olah sedang membuka hadiah yang berharga. Seolah-olah sadar apa yang akan terjadi selanjutnya, Kina langsung membuka matanya dan memegang kerah pakaiannya dengan cepat untuk menghentikan gerakan Ezra. Kina berkata dengan suara gemetar, kamu, apa? Ezra menahan tangan Kina dan lanjut gerakan membuka bajunya. Tidak boleh. Aku.
Itu sekarang langit masih belum gelap, Kina berkata dengan gugup, sembarang mencari alasan. Sekarang musim dingin, langit sudah gelap dari tadi, Ezra membantahnya. Tapi kita masih belum mandi, Kina menyerah untuk membantah. Sebenarnya, Kina bukan tidak ingin, tapi begitu teringat dengan kekuatan Ezra yang berlangsung begitu lama, Kina sudah merasa lemas sebelum mulai. Abis buat baru mandi bersama, berkata sampai sini, bagian atasan Kina sudah dilepas oleh Ezra. Setelah itu dia bertambah lagi, abis mandi baru lanjut lagi, abis mandi. Masih harus lanjut, Kina merasa sangat bingung. Berkata dengan ekspresi ingin menangis, berarti mau 2 kali? 2 kali terlalu sedikit, kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan kamu malam ini, istriku. Ezra sengaja salah paham maksud Kina. Reaksi Kina yang ingin menolak membuat Ezra merasa dia sangat imut dan keinginannya ingin mencintai Kina pun menjadi semakin kuat. Bukan, Kina sibuk menggelengkan kepala. Cukup sekali saja, dokter bilang olahraga yang cukup akan membawa dampak baik untuk bayi. Kamu di rumah terus, sekali terlalu sedikit, sambil berkata, Ezra pun mencium kulit Kina yang halus dan mulus. Sentuhan Ezra membuat Kina menahan nafasnya. Keinginan melawan pun mulai menghilang, tapi dia tetap tidak menyerah untuk menawar. Kalau begitu, 2 kali, tapi tidak boleh terlalu lama. Oke, malam ini sesuai dengar kata-katamu, hanya 2 kali saja. Ezra langsung setuju. Api hangat kemenangan yang puas melintasi bibirnya yang sedang tersenyum. Hanya, Kina memiliki keinginan untuk menggigit Ezra dengan kuat. Pria ini, sudah dapat keuntungan masih bertingkah seperti itu. Setelah selesai, Kina berbaring di atas tempat tidur dengan lemah. Dia memegang sudut selimut dengan kedua tangan, sambil menatap ke pria energi dengan wajah frustrasi. Kenapa perbedaan antar orang begitu besar? Yang sedang kerja keras itu dia, tapi yang kelelahan dan lumpuh pada akhirnya adalah Kina sendiri. Kina, ekspresi kamu ini, tidak puas dengan ya? Ezra memeluknya dan bertanya dengan nada suara yang bahaya. Tidakkah tidak? Tentu saja tidak, Kina segera membantah. Bukan tidak puas, tapi terlalu puas.